Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, ya super duper excited banget karena aku akan nge-swatch. Ini adalah warna baru dari Makeover Power Stay Glaze Lock Lip Pigment. Jadi kalau kalian tahu, ini adalah salah satu lip glaze favorit aku karena paling awet di bibir aku. Dan di sini aku ada 4 shade varian warna. Tenang, ini ada ceritanya ya. Sebenarnya aku udah beli semua shade-nya, tapi memang kayak terpisah gitu di hari yang beda. Mengingat kemarin tuh aku harus war di bener-bener hari yang tepat ya. Aku udah beli sebelum launch di 77, so harganya itu masih sekitar 180 ribuan. Aku beli 4 varian warna ini dulu karena memang ini yang menurut aku cantik-cantik banget, natural. Dan kemudian menjelang 77 aku beli lagi yang 2 shade varian sisanya. Kayaknya sih ini lumayan jauh ya pengirimannya, ternyata dari Makassar dan yang satunya belum datang. So ya, hari ini aku akan swatch 4 shade warna dulu, nggak apa-apa lah ya. Untuk 2 sisanya akan aku buat di video terpisah, sekalian aku akan kasih tunjuk variasi ombre lipsnya. So buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini penasaran juga nih sama warna-warnanya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, aku akan kasih tunjuk sekilas dari packaging luarnya, masih sama dengan yang lama, jadi aku nggak akan bahas terlalu detail ya. Yang pasti di situ buat kalian yang belum tahu detail ingredients, akan aku kasih tunjuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan pastinya untuk produknya Makeover ini, karena ini brand lokal, sudah BPOM dan halal, jadi nggak usah dipertanyakan lagi, aman buat kita pakai. Dan untuk beberapa klaim produknya sepertinya masih sama juga dengan yang lama ya, 24 hours uncrackable, nggak bakal nge-crack, udah itu high pigment, pigmentasinya bagus, high plum glaze, ngebuat tampilan bibir ngeplum dan juga glossy. Terus ada transfer resistant, smudge resistant, dan juga fade resistant. Kalau misalnya sama dengan yang lama, harusnya ini nggak masalah ya untuk klaim-klaimnya, nanti langsung akan aku buktikan aja. Dan untuk package dalamnya juga masih sama dengan yang lama, full glossy seperti ini, dengan ada nama produknya di sini. Makeover Power Stay Glaze, udah gitu di bagian bawahnya juga ada keterangan-keterangan dari lip produknya. Dan untuk detail aplikatornya kalau aku buka seperti ini masih sama dengan yang versi lama ya. Menurut aku ini di bagian ujungnya tuh pipih, walaupun ujungnya nggak terlalu lancip, tapi sepengalaman aku karena ini ada sisi miringnya, tetap bisa ngebantu membingkai bibir dengan rapi. Langsung aja tanpa berbasa-basi akan aku swatch ya untuk keempat shade warnanya. Dan ini shade yang pertama yang pengen aku coba karena sepenasaran itu, warnanya tuh paling nude ya dari semuanya, yaitu D19 Taste. Aku nggak tahu cara bacanya ya, pokoknya tulisannya kayak gini. Kalau dilihat dari warnanya, yes, ini tuh hint warna nude pinkish brown yang wow, cakep banget. Aku langsung akan pakai aja di bibir ya. Tapi seperti biasa untuk makeover glaze, kalian perlu balik kemasannya kayak gini, udah gitu di shake ya, kayak sekitar beberapa detik, mungkin 10 detik, sampai ada bunyi tek 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 biasanya. Itu artinya sudah bener-bener tercampur, karena memang perpaduan teksturnya itu dia creamy dan ada sedikit minyak-minyakannya gitu. Ini biar bisa tercampur merata. Setelahnya langsung aja akan aku pakai di bibir aku. Satu kali swipe, yes, teksturnya masih sama, creamy, lembab. Kalian bisa langsung lihat aja ya. Dan warnanya beneran secantik itu. Ini warna-warna nude pinkish brown ya. Belum ada sebelumnya, karena D01 Lover itu kan lebih ke nude pinkish keunguan. Ini ada sedikit brownishnya yang agak terang gitu. Dengan pigmentasinya masih sebagus itu, karena dalam satu kali celup bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Sesuai dengan klaimnya tadi, dia menyebutkan ya high plum glaze. Finishnya memang dia tuh agak glossy, tapi bukan yang glossy banget gitu. Jadi kayak lebih ke satin, yang ngebuat bibir terkesan ngeplum dan sehat karena bisa menyamarkan garis-garis bibir aku. Terus kalau aku lihat, pastinya ini di awal tuh agak sedikit lengket, tapi bukan yang nempel banget. Jadi di awal jangan dikatupkan dulu, kayak tunggu ngeset dulu mungkin sekitar 2-3 menitan. Setelah udah ngeset, yes, kalian bisa langsung coba aja. Transfer proof nih, aku cium berkali-kali di tangan aku, bahkan 2 kali ya, dia nggak nempel sama sekali.
Ini masih sama dengan yang lama juga ya. Sesuai klaimnya dia nggak transfer. Nanti kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya kayak gimana. Oke, kayak gini dipakai di bibir aku shade D19 Tease ya. Nggak usah dipertanyakan sih warna nude pinkish kayak gini. Kalau aku sebagai pecinta nude ya, dipakai sendiri udah cantik banget. Tapi bisa juga kalian jadikan base ombre. Warna ini sedikit mengingatkan aku sama lip creamnya Hanasui yang Medorable Lip Cream Boba. Nih aku akan kasih tunjuk. Shade-nya adalah 03 Salted Caramel. Yes, kalau aku lihat sih warnanya hampir-hampir mirip ya. Walaupun untuk saltednya sedikit lebih terang, tapi kan dia juga oksidasi, warnanya bakal semirip itu kalau dipakai di bibir. Ada yang penasaran nggak kalau aku pakai separuh-separuh di bibir? Coba komen-komen. Nanti aku akan buatin di shorts video ya. Dan sedikit disclaimer dulu, karena ini tuh tadi kurirnya datangnya juga udah lumayan agak siang, so ini udah agak sore. Jadi untuk cahaya dari jendela tuh udah nggak terlalu terang, so aku cuman pakai ring light aja ya. Tapi waktu nge-swatch lip produknya seperti biasa, tadi aku masih pakai cahaya dari matahari untuk menjaga biar warnanya tetap terlihat real. Dan di sini aku akan lanjut untuk shade kedua yang kelihatannya juga cakep, namanya adalah D20 Days. Oke, ini di swipe di tangan aku dia masih warna-warna nude pinkish, tapi sepertinya ada sedikit keunguan. Yes, aku langsung akan aplikasikan aja di bibir aku. Bener-bener sih, ini juga cakep pol. Kalian bisa langsung lihat ya. Dia tuh warna pinkishnya tuh sedikit lebih fresh daripada yang tadi. Jadi kalau yang tadi kalian merasa kepucetan, mungkin akan lebih cocok di shade yang Days ini. Secara pigmentasinya juga masih bagus. Terus ini aplikatornya masih sama ya, ngebantu mengaplikasikan di bibir. Membingkainya bisa rapi juga hasilnya. Dengan finishnya, yes, ini auto ngeplum sih bibirnya. Apalagi ditunjang dengan warna yang cantik kayak gini, hasilnya dipakai di bibir aku. Auto ngebuat makeup kelihatan fresh ya, karena ini lebih ke neutral warm menurut aku untuk undertone-nya. Dia tipe kulit kuning langsat le medium warm undertone kayak aku, bener-bener cantik banget. Dan setelah aku coba-coba nih beberapa lip produk aku, ternyata ada yang mirip dari Wardah Glassing Liquid Lip di shade-nya 15 Blossom Fill. Tuh aku langsung akan kasih tunjuk aja detailnya. Warna-warna pinkisnya cakep, lembab dan awet. Kalian bisa coba ini untuk shade yang D20 Days. Dan ini tadi untuk warna yang pertama ataupun yang kedua ini waktu aku hapus itu rada susah, padahal aku udah pakai micellar water yang biasanya. Secara memang untuk makeover glaze ini kalau yang versi lama ketahanannya nggak kaleng-kaleng juga sih, walaupun finishnya glossy. Buat yang nggak sabar, pastinya nanti aku tetap akan tes ketahanan ya di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Warna selanjutnya ini juga nggak kalah cakep ya, yaitu D21 Extra. Waktu aku lihat di official sih kayak warnanya lebih orange kemerahan, tapi ternyata rada beda nih. Warna orange-nya tuh fresh, ada sedikit percampuran pinkisnya. Jadi memang agak terang, tapi menurut aku masih tone down ya. Ini maksudnya di warm undertone yang di tipe kulit aku udah pasti auto ngebuat makeup kelihatan segar. Hasilnya kayak gini, shade D21 Extra dipakai di bibir aku buat pecinta warna-warna orange yang masih kalem. Kalian bisa cobain juga nih, karena bener-bener kayak natural, tapi nggak kelihatan kepucetan juga. Dan warna ini akan cocok di warm undertone atau mungkin di semua skin tone ya, karena warna-warna seperti ini sih biasanya masuk di tipe kulit orang Indonesia. Dibandingkan dengan D10 DNA, ini tuh kayak lebih orange gitu, aku akan kasih lihat aja. Karena yang DNA itu kan sedikit lebih soft ya, kayak masih tergolong nude. Oh ya, untuk di shade Extra ini karena mungkin warnanya agak terang, ini waktu aku katupkan di awal tuh dia sedikit lebih lengket dibandingkan yang lainnya. Tapi setelah udah ngeset sama dengan yang lainnya nih, masih nyaman-nyaman aja, nggak yang bener-bener nempel. Jadi memang untuk makeover glaze ini setelah udah ngeset teksturnya akan lebih nyaman gitu daripada di awal pakai. Dan sekedar buat perbandingan aja, ini tuh mirip sama punyanya Maybelline Super Stay Matte Ink di shade-nya 210 Versatile. Ini udah banyak banget yang nanyain ya, di makeover glaze ada nggak warna yang mirip? Dan di warna barunya ini, D21 Extra, menurut aku cukup mirip ya, dengan finish yang lebih cenderung glossy. Sekarang masuk ke shade terakhir, ini juga kayaknya nggak kalah cantik sih. Pokoknya keempat ini tuh kalian pasti akan bingung pilihnya. Yaitu adalah shade D22 Low Key. Kalau aku lihat nih dari warnanya, ya ini warna-warna pinkish brown. Jadi percampuran warna pink ada brownish-nya gitu. Kalau yang D11 Pompous, dia kan lebih ke orange brown, ada sedikit pinkish. Tapi yang ini tuh pure warna pink dan percampuran coklat. Bener-bener ini bakal jadi salah satu warna best seller sih menurut aku. Karena bisa cocok di semua skin tone, di kulit sawo matang ini juga masih bagus banget. Karena brownish-nya juga masih kencang.
tapi nggak terlalu deep juga secara ada percampuran pinkisnya. Nih kalian bisa langsung lihat aja hasil detailnya dipakai di bibir aku. Oh ya, untuk warna yang terakhir ini aku iseng-iseng nih membandingkan dengan salah satu warna yang udah banyak banget pada nyari dupe-nya ya, yaitu Wardah Matte Lip Cream di shade-nya 19 Hevel Blush. Waktu aku bandingkan, yes, ternyata hampir mirip ya karena percampuran warna sama-sama pinkish brown. Tapi di sini memang untuk yang low-key-nya sedikit lebih pink, walaupun menurut aku nggak terlalu kentara sih untuk perbedaannya. Yes, akhirnya ada warna yang mirip Hevel Blush dengan versi glossy yang lebih lembab. Oke, itu tadi untuk keempat warna baru dari Makeover Glaze Lock Lip Pigment. Kira-kira gimana nih dari keempat warnanya? Mana nih warna favorit kamu? Khususnya buat yang suka warna-warna nude natural, pasti bakal galau gundah gulana. Kalau aku sendiri udah jelas warna favorit aku yang pertama adalah D19 yang Tease ini, karena memang bener-bener nude pinkisnya tuh cantik, nggak masuk akal. Kayak ya warna MLBB aku banget. Udah gitu yang kedua adalah D20 Dash. Kalau kalian nggak pengen warna nude pink yang terlalu pucat, ini bisa dijadikan rekomendasi ya. Udah gitu, yang terakhir D22 Low-Key. Ini aku juga suka sih, apalagi kalau dijadikan daleman ombre. Kayak yang lagi aku pakai di bibir. Oke, dan aku bakal spill di next video. Karena memang nanti di video selanjutnya aku akan ngebahas perpaduan ombre menggunakan shade warna yang baru ini. Atau mungkin shade warna lama juga. Coba komen-komen. Dan untuk kesimpulannya dari Makeover Power Stay Glaze Lock Lip Pigment shade warna baru ini, menurut aku dari teksturnya masih sama dengan yang lama ya, creamy, lembab, dan finishnya sesuai klaimnya tadi, high pigment, memang semuanya pigmented, padahal ini warna-warna yang masih cenderung natural nude. Udah gitu high plum glaze juga iya, karena bibir kelihatan ngeplum gitu, dan sehat ya, karena memang lembab, bisa menyamarkan garis-garis bibir aku juga. So buat kalian yang punya tipe bibir gelap, tipe pinggirannya gelap, atau bibir kering, aku rasa bakal cocok ya menggunakan Makeover Glaze ini. Dan untuk klaim terakhir 24 Hours Uncrackable, aku akan lihat ya sejauh ini sih memang dia nggak nge-crack di bibir aku, tapi bakal aku pakai seharian ini. Ngapain aja akan aku update di akhir video, dan pastinya juga tes ketahanan. Apakah masih setahan yang lama juga? Pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi swatches juga kalau misalnya tipe kulit kalian sama kayak aku dan masih bingung-bingung nih pilih shade warna yang mana. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku kasih tunjuk awal aku pakai itu jam 2.23 ya untuk ombre lipsnya ini, dan aku akan kasih lihat update-nya nanti. Di sini aku lagi edit video dan aku mau tes juga kalau misalnya minum pakai sedotan ya. Hasilnya kayak gimana nanti. Ini aku bakal langsung kasih tunjuk ke kalian kalau dia ini minim banget transfernya. Ada sih cuman kayak beberapa titik gitu. Aku langsung kasih tunjuk aja zoomnya ya di bagian sedotannya. So, memang ini tuh nggak gampang nempel-nempel. Dan kalau untuk minum sih aku akan kasih tunjuk detailnya, udah pasti nggak akan ngefek apa-apa ya. Tuh masih kelihatan full ya hasilnya di bibir aku. Ini sudah jam 7.56, jadi pakainya itu sekitar 5 jaman ya. Aku belum makan apa-apa lagi sih. Dan aku bakal kasih tunjuk kondisi bibir aku. Kalau aku zoom di situ kelihatan dia masih lembab ya. Untuk lip glaze-nya ada glossy-nya gitu. Dan ini aku mau ngemil choco pie, jadi dia tuh kayak roti-rotian aja yang gak berminyak sih, tapi dia coklat gitu. Nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya. Dan ini bakal aku zoom bener-bener itu aku sentuh-sentuhin bibir untuk si rotinya ini. Biar nanti kelihatan ya seperti apa di bibirku. Setelah aku makan coklat sih ini hasilnya kayak nggak hilang ya, nyaris biasa aja gitu. Mungkin di pinggirannya ada tipis tapi kayak masih full. So pastinya sekarang aku akan tes ketahanan makan makanan berminyak. Jadi ini aku beli bakmi goreng sama ada capcay goreng juga yang super minyakan kayak gini. Seperti biasa aku nggak akan makan cantik sentuh-sentuhin bibir ya. Nanti aku bakal kasih tunjuk hasilnya seperti apa.
Yes, ini untuk mie yang terakhir, agak riwah ya kalau pakai sumpit gini, jadi aku deketin aja nih biar gampang makannya. Ini sisa-sisa terakhir bakminya kayak gitu, biar bener-bener habis bis. Tuh aku akan kasih tunjuk, udah nggak ada, jadi semuanya sudah aku habiskan. Dan sekarang aku mau minum dulu ya sebelum aku kasih tunjuk hasilnya. Dan ini nggak aku cut sama sekali biar kalian bisa lihat hasilnya. Secara penampakannya sih kayak masih ada ya. Langsung aku ambil kameranya dan bakal aku zoom aja biar lebih detail. Nih kondisinya di bibir aku masih cakep warnanya. Dan setelah aku zoom kayak gini ya, agak belepotan nih bumbu-bumbu bakmi, tapi salvo nggak sih warnanya masih ada banget. Di pinggiran atas bibir sudah berkurang ya, kanan kiri. Dan di bagian tengahnya, yang bagian bawah nyaris nggak hilang, tapi sebenarnya dia hilang tipis ya. Tuh kalau misalnya aku giniin bibirnya, kalian bisa lihat kalau sudah luntur tipis. Tapi overall, yes, masih banyak banget di bibir aku. Padahal aku udah makan yang berminyak kayak gitu ya. Ini kondisinya biar kalian bisa lihat lebih jelas, karena ini memang warna natural. Harus digituin biar kelihatan nih bagian yang lunturnya. Memudarinya juga masih kelihatan cantik, dan waktu aku cium di tangan aku, yes, gak nempel. Kadang kan ada ya lip product yang kalau kena minyak dia jadi nempel gitu. Ini enggak sama sekali, bahkan kayak ya hilangnya dikit banget di bagian tengahnya. Oke, untuk kesimpulan akhirnya nih, karena dia masih banyak di bibir aku, untuk Makeover Glaze Lock Lip Pigment ini ketahanannya masih sama dengan yang lama, walaupun dia glossy lembab, tapi tetap bisa awet di bibir aku. Hasilnya kalian udah lihat ya, ini bahkan di warna naturalnya kayak gini untuk ketahanannya. So, gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Coba komen-komen. Yes, ini sih masih lip glaze terbaik versi aku ya.